Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini, Injil Markus 3 ayat 20-35, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan-setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, jangan menghujat Roh Kudus. Pengertian menghujat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memfitnah, mencaci dan mencela. Sedangkan dalam bahasa Yunani dituliskan blasphemia, yang artinya juga sama, yakni memfitnah. Fitnah itu sendiri adalah sebuah kejahatan yang dilakukan lewat ucapan yang mengandung ketidakbenaran atau kepalsuan untuk mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Di dalam kitab suci banyak penghujatan yang dilakukan terhadap Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat pernah mengatakan bahwa Yesus melarang orang banyak untuk membayar pajak. Dan mereka juga pernah mengatakan bahwa Yesus adalah pembuat kerusuhan. Bahkan Yesus juga pernah dikatakan tidak waras lagi. Ayat 21. Sewaktu Yesus tergantung di kayu salib, ada yang berkata, kalau engkau ini Tuhan, lepaskanlah dirimu. Ada yang berkata, lihatlah ia memanggil-manggil Elia. Padahal ia tidak sedang memanggil Elia. Prajurit-prajurit juga mengolok-olok dia dan mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Seorang penjahat yang tergantung di sebelah kirinya juga menghujatnya katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun, walaupun demikian, Yesus tidak pernah berkata bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah penghujatan yang tidak ada ampunannya. Malah, di kayu salib ia berdoa kepada Bapa supaya dosa-dosa mereka diampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Namun dalam nas khotbah kita kali ini, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat bahwa penghujatan kepada Roh Kudus tidak ada ampunannya sampai selama-lamanya. Waktu itu, ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus mengusir setan-setan dengan kuasa Beelzebul. Perkataan inilah yang disebut Yesus sebagai penghujatan kepada Roh Kudus. Dalam ayat 28-30 dituliskan begini, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni.
Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Dia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa begitu berbahaya menghujat Roh Kudus sampai-sampai tidak ada ampunan bagi pelakunya? Merujuk kepada pengertian dan peranan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu adalah penuntun yang menunjukkan kebenaran dan yang menginsapkan dunia tentang pengertian-pengertiannya yang salah. Jika ada orang yang salah pengertiannya, umpamanya tentang Yesus Kristus, sehingga ia menghujatnya, maka masih ada kesempatannya untuk diampuni, sebab masih ada Roh Kudus yang akan menginsapkannya hingga ia menyadari dan mengakui kesalahannya. Dan dengan demikian, ia akan diampuni. Tetapi, jika yang dihujat adalah Roh Kudus, siapakah lagi yang akan menginsapkannya akan dosa-dosanya? Tidak mungkin lagi ia akan bertobat, sehingga pengampunan sudah tidak tersedia baginya. Dan andaikan saja waktu itu, Roh Kudus menuntun orang-orang Farisi akan kebenaran tentang kuasa yang dimiliki Yesus, maka tuntunan itu tidak berguna, sebab ahli-ahli Taurat itu sesungguhnya mengetahui bahwa kuasa Yesus itu adalah kuasa dari Allah. Tetapi karena kebencian mereka kepada Yesus, mereka mengatakan bahwa kuasa itu adalah kuasa roh Beelzebul. Tujuannya agar orang-orang yang mendengar dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Yesus tidak menaruh hormat dan percaya kepada Yesus. Dan ini adalah dosa yang disengajakan untuk melawan Allah. Dari mana kita yakin bahwa sebenarnya ahli-ahli Taurat itu mengetahui kuasa Yesus itu adalah berasal dari Allah? Dalam Matius 12 ayat 22 sampai 37 juga menuliskan tentang penghujatan kepada Roh Kudus. Memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang banyak yang bukan ahli Taurat pun sudah menduga bahwa Yesus adalah anak Daud. Mereka takjub dan berkata, ia ini agaknya anak Daud. Lihat Matius 12 ayat 23. Sebab yang diperlihatkan Yesus saat itu sama seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu berkata-kata, yang sakit disembuhkan. Kalau orang-orang awam pun hampir yakin tentang hal itu, maka menjadi sangat aneh jika ahli-ahli Taurat tidak yakin tentang hal itu. Mereka pasti mengetahui bahwa kuasa itu adalah kuasa yang berasal dari Allah. Namun karena kebencian mereka kepada Yesus, mereka menghujat dan berkata bahwa roh Beelzebul yang melakukan semua itu. Ini adalah penghujatan terhadap Roh Kudus yang tidak ada ampun selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan di sekitar kita, hampir tidak ada kita temui orang yang menghujat Roh Kudus. Yang banyak ditemui adalah penghujatan terhadap Yesus Kristus. Itu pun karena mereka tidak mengetahui siapa Yesus itu sesungguhnya. Karena Roh Kudus tidak dikaruniakan kepada mereka. Jika suatu hari Roh Kudus dikaruniakan kepada mereka, maka hati dan pikirannya akan terbuka dan menyesali perbuatannya. Dan dengan demikian mereka akan diampuni. Memang tak dipungkiri ada sejumlah kecil yang kita temui menghujat Roh Kudus, yakni mereka yang murtad karena kepentingan duniawi. Mereka yang sebelumnya sudah mengenal Yesus dan mengenal Roh Kudus, tetapi kemudian menghujatnya, menyangkal, menghina, dan melawan Tuhan dengan sengaja. Bagi mereka inilah yang tidak ada pengampunan selama-lamanya. Mungkin inilah sebabnya orang-orang yang murtad dan kemudian menghujat Yesus dan Roh Kudus tidak pernah kembali lagi kepada Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, yang tidak menyangkali Roh Kudus, yang tidak melawan Allah, sebab sekalipun kita berdosa dan dosa kita merah seperti kermisi, kita akan menjadi putih seperti salju jika kita mengakui dosa kita di hadapannya dan mau bertobat meninggalkan kejahatan-kejahatan yang diperbuat. Amin.